Betul. Tapi kalau kita lihat ini ya dari tim NFT, udah nggak turun lagi Novo kayaknya. Karena nggak terpantau bersama dengan tim BN United. Dan ini gue suka. Kalau kita kemarin ada sedikit konten lah ya di antara kita. Gue sempat bilang masukan ke NFT adalah jangan sampai gengsi fight mulu di Novo. Karena kita tahu NFT ini adalah tim yang kuat. Terbukti mereka adalah tim yang kuat apalagi dengan banyak data yang mereka kantongi. Tapi kuatnya mereka itu dari rotasi mereka bangun. Kalau rotasi dia nggak bisa dilakukan alias kekunci sama tim BN, kekuatan utama mereka hilang. Dan gue suka banget ketika dari tim NFT sekarang terlihat tidak gontok-gontokan ke Novo. Ya itu pandangan yang sangat menarik, gue setuju juga karena setiap tim tuh kayak punya secret weapon atau ultimate formnya gitu ya. Istilahnya kalau kita berbicara NFT, bener banget rotasi mereka yang predictable. Kemudian juga karena unpredictable-nya itu jadi surprise karena lawan. Kali ini meninggalkan atau mengurangi egonya dan bahkan dibayar manis oleh Zona. Kali ini menuju ke arah sekitaran bagian ruins dari NFT sendiri. So, yang akan dilakukan karena memang terbatas Face Clan. Vintores, dia mendengar ada pintu yang terbuka. Flippy langsung memburu. Hunting mode dilakukan. Mencari di mana Vintores berada. Dan itu dia Vintores. Belum terdeteksi Vintores. Vintores di sana Flippy just jumping around having fun. One knockdown, one elimination masuk untuk NFT. Dua bahkan kali ini. Tony K juga kena. Berarti benar, emang kuncinya adalah meninggalkan Novo dulu. Betul. Melakukan tembakan ke arah bagian depan. Vampire Stone yang tadi luar biasa di Ranger pertama, tapi Fluket gak kelihatan. Jasper belum terdeteksi juga. Fluket masih bertahan di sana floor. Betul, tapi Jasper tampaknya sudah menyadari bahwa tempat ini terlalu enak buat tidak diisi oleh tim lain, sehingga dia sedikit waspada, tarik mundur kali ini dan kembali bersama dengan teman-temannya, di mana dia bakal mengarah ke arah Ponzai. Dan sekarang kita bakal lihat juga tampak dari Infinity mulai terpantau di layar kecil kanan bawah. Kita mulai harus mengisi pinggir-pinggir circle depan-depanan dengan tim EVOS kali ini. Ya betul banget, Lizard hampir saja tadi ter-take down. Untungnya ada balasan yang cukup baik juga dari punggawa EVOS lainnya. Nah ini juga strategi untuk terus meninggalkan satu orang, baik untuk scout atau back fire dari bagian belakang. Itu juga indah menurut gue dari Battle Royale skena Asia Tenggara PUBG Mobile tentunya. Namun kali ini Infinity berhasil untuk melakukan pengusiran. Mereka udah menguasai bagian selatan, akan mulai masuk dalam zona. Dan zonanya cukup tengah. Pochinki harusnya masih masuk dalam zona kali ini. Pergerakan-pergerakan di sekitaran kompon Pochinki udah mulai ramai. Axis menempati tempat tersebut dari school dan apartment. Vampire makin mendekati juga, berarti ya cenderung ke arah sentral Erangel itu sendiri. Betul. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Onyx VPE sudah berdekatan. VPE memotong pergerakan dari tim Onyx menuju ke arah lower ground. Cekungan yang arah tepat depan compoundnya. Sedangkan kita bakal dari Axis bakal join the fight juga menghalangi tim Infinity masuk ke arah zona lebih dalam lagi. Betul. Ini baru zona ketiga, tapi tampaknya fight juga mulai breaking out kali ini di antara tim-tim yang sudah mengisi tempat-tempat yang cukup strategis kali ini. Iya betul banget, derby Thailand terjadi kali ini antara Vampire dan juga Onyx. Ada Nate yang cukup tinggi dilemparkan oleh Fluket dan juga Ravenclaw memberikan damage tapi tidak terlalu besar. Knockdown harus segera diupayakan revive tentunya. Dan tempat Vampire ini kita juga bisa memberikan testimoni ya, karena beberapa kali The Caster juga main di tempat ini. Enak banget memang Flo bisa melakukan pick off ke arah bagian depan. Hanya butuh untuk menghindari tembakan mungkin dari RRQ dalam konteks ini. Dan bagus banget untuk Vampire sementara waktu. Betul, dari Vampire tadi bisa juga menahan gempuran dari tim RRQ di mana Asa terpantau cukup low. Tembakan mini dari seorang Fluket hampir menumbangkan Asa. Dan memang angle shootnya itu untuk nembak ke arah bukan kompon ya, cekungan dari tim VP. Emang dari jendela atau dari atap saja. Tapi sementara tim yang patut diwaspadai oleh tim VP bukanlah RRQ sebenarnya, tapi Onyx yang arah tepat di belakang mereka. Dan dengan zona yang mental kali ini kita bakal lihat mayoritas tim harus pindah lagi. Meskipun nggak jauh, tapi harus sedikit geser menuju ke arah zona. Ini zona yang cukup menyulitkan tentunya karena menuju ke arah bagian Axis. Berarti menuju ke arah compound pinggiran Pochinki. Gereja mungkin masih masuk dalam zona. For Rifles masih menjadi salah satu tim yang diuntungkan juga. Bahkan Epi udah dikirimkan ke depan untuk mungkin mulai memetakan lagi kira-kira titik-titik mana yang bisa dimainkan. Namun sementara waktu Ruins akan mulai ditinggalkan. Ada Face Clan di sini yang memang sedianya udah kehilangan 2 player. Ada NFT juga berarti yang berdekatan dengan mereka. Dan di depan mereka ada MS Chonburi. Berarti akan ada 3 tim setidaknya. Dan tim Secret masuk di antara player-player tersebut. Ada V Gaming juga, bahkan Jumper jumping out from the vehicle, knockdown di sana. Betul, GD punya PR cukup berat juga di mana dia harus maju ke arah depan dan dihalangi oleh tim-tim lain. Tapi di lain sisi dari GD menumbangkan V Game, menumbangkan jadi kesempatan untuk berperang kali ini. RRQ melihat kesempatan untuk men-take over batu ini dimiliki oleh tim 45 untuk maju ke arah depan juga. Tapi 45 memberikan covering fire yang cukup baik ke arah tim RRQ kali ini, tapi belum bisa menumbangkannya.
Luar biasa, RRQ akan langsung menuju ke arah bagian tengah di zona keempat. Mudah-mudahan mereka bisa untuk controlling area sebaik mungkin. Karena setidaknya 4Rivals sudah kehilangan one of their key point player. FP dimana di minggu pertama The Clutch. Karena eksis luar biasa kali ini. Mungkin vehicle-vehicle dari RRQ udah mulai tidak selamat, tapi setidaknya central zona udah mereka dapatkan. Dacianya masih ada, kalau bisa untuk diamankan mungkin akan lebih baik lagi ya Flo ya. Betul, tapi dari tim RRQ harus memperluas kontrol mereka sekarang dengan asap-asap yang mereka lontarkan, bangun tembok dan coba untuk menyebar. Karena lihat posisi mereka terlalu sempit kali ini. Yes, punya 14, tapi satu bom bisa langsung menumbangkan 2, dan kalau info bahwa 2 player knock itu menjadi satu benefit juga bagi tim lawannya. Ya betul banget, dan sepertinya RRQ menyadari hal tersebut. Gue lihat tadi ada yang menjauh sedikit ke arah bagian belakang untuk mendapatkan vision dan juga tempat yang lebih luas. Asa ternyata mengambil beberapa item harusnya atau bagaimana, dan Nate demi Nate dilemparkan ke arah tim Secret untuk memberikan sebuah pressure. Sementara Onyx ternyata dalam perjalanannya 2 orang dipulangkan ke lobby oleh The Infinity. Berarti tadi dari bagian selatan bergerak memutar Onyx dan ter-take down. NFT di tempat lain mencoba masuk dari bagian utara. Svavel, let's go Svavel, pasti kamu bisa. Baginya cukup tergelimpang di sana, namun bergerak lebih menjauh lagi dan mendekat ke arah teman-temannya lagi. Dia dapat informasi, bannya pecah di sana dan ter-knockdown oleh pemburu. Tapi on the other side harusnya NFT tahu kanan kirinya udah nggak aman, mungkin cari jalur lain untuk bisa masuk dalam zona. Betul, minimal punya info kali ini dari tim NFT bahwa gue nggak bisa lewat depan, gue harus coba cari jalan lain atau minimal jangan sejauh itu untuk rotasinya. Tapi lihat, tim-tim yang mengisi center cukup banyak, termasuk juga dari TS dan juga tim RRQ yang mengambil center spot yang menurut gue nggak konvensional, cuma bebatuan doang dan cukup gambling, langsung mengorbankan semua kendaraan mereka. Ya itu berbahaya banget, tapi kembali lagi mungkin ada high risk dan high reward, ada coba yang dibangun ke arah bagian sana walaupun tentu tetap tidak mengindahkan faktor berbahayanya. Genesis Dogma masuk dari bagian barat laut kali ini udah mulai touchdown di beberapa obstacle bisa kita katakan, tapi NFT dalam perjalanannya kembali lagi di jalur yang sama dengan Svavel tadi. Mungkin cukup nekat ya tadi mengambil sebuah resiko tinggi, namun setidaknya masih bisa mengirimkan 2 player yang menuju dalam zona, ada Ramones dan Flippy. Langsung saja teman-teman kita doakan NFT bisa untuk bertahan. Smoke udah mulai dilemparkan, sementara waktu harusnya cukup aman untuk NFT. Betul, zona pun akhirnya menutup juga. Kita bakal lihat kemana mental ya kali ini, karena bakal sangat mempengaruhi tempo dari permainan. Dan RRQ ada tengah-tengah zona, nggak perlu gerak kemana-mana. PR-nya satu, kalau sampai seberang jalan diambil, itu bakal jadi titik terbahayanya. Iya betul, betul banget. Samping jalan dan satu lagi menurut gue Flo, di bawah gereja, kalau bisa dimainkan itu juga berbahaya bagi RRQ. But let's see, karena kita tahu juga RRQ punya tembakan atau tukang tembak yang luar biasa ya. Ada Peko, ada Mort kali ini juga. Kemudian lead dari Voldemort juga pasti akan bantu. Dan Ron, ingat utility dia luar biasa banget di PMPL ID. So let's hope for the best. Namun di Pochinki tidak ketinggalan kerusuhannya. BN United, Onyx, dan Eagle Esports Flo. Ini dia nih, ini clash yang cukup berbahaya juga. Tapi lihat dari BN bahkan sudah mengirim seorang White Cat ada di dalam area yang tidak terpantau oleh tim Onyx. Ini bisa jadi backstep terhadap tim Onyx kali ini. Dan PR-nya mereka, kendaraan mereka sekarang cukup jauh dari posisi mereka di belakang broken wall. Kalau mereka ambil kendaraan, mereka terbuka dari seorang White Cat. Tinggal kunci di White Cat nih, sabar atau enggak dianya. Ya betul banget, dan White Cat mempunyai sebuah DP28, berarti siap untuk melakukan tembakan cukup banyak. Nah itu dia, Jeff udah mulai keluar, White Cat akhirnya membuka tembakan dan bahkan menangkan yang kedua. Luar biasa, kesabaran yang sempat dibahas oleh Wolfie akhirnya dibayar tuntas. Walaupun satu player ter-take down ke zona, tapi sini dapat satu elimination tambahan. Betul, tapi itu yang gue bilang, kalau White Cat bisa menggunakan timingnya dengan baik, dia bisa langsung menumbangkan lawannya dalam satu tembakan, satu klip bahkan ya. Dan itu dia yang dilakukan, itu dia kesabaran yang membuahkan hasil terbaik. Ya luar biasa banget. Sementara kita lihat V-Gaming sudah mulai keluar dari persembunyiannya, namun Genesis Dogma lapar meratakan player-player V-Gaming. Satu orang di bagian luar zona, bahkan tidak hanya GD, ada tembakan juga dari tim Secret. Dan di tempat lain EVOS, Roar mengaum masuk ke arah tim Yangon Galacticos, menyisakan AK, the last man standing. EVOS masih mencoba mencari-cari AK di sana, ditembaki namun Microboy dan juga KF masih ter-take down. Dan harusnya rata benar untuk tim Yangon Galacticos. EVOS luar biasa. Wah, tiba-tiba hilang 3 tim dalam sekejap. Tinggal 12 tim doang sekarang, dan sekarang NFT masih bertahan juga di pinggir-pinggir dari circle-nya, bisa menahan gempuran dari tim FaZe Clan. FaZe Clan pun harus berhadapan dengan tim 4Rivals yang ada di dalam area perumahan. Zona pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim harus maju ke arah depan kali ini, dan cukup banyak player demi player, tim demi tim berjatuhan secara bersamaan kali ini. Ya betul banget, di Infinity masih cukup enak, namun itu dia sebuah nade matang memberikan flash damage. Betul, kalau tadi dikurangi 1 detik lagi aja mungkin ceritanya bisa berbeda, namun ini dia RRQ yang sudah mempunyai
sebuah blokade kuat di bagian tengah masih cukup baik for Rivals. Di bagian utara juga melakukan gatekeep masih cukup baik. NFT tidak membuka tembakan sama sekali, namun dideteksi oleh MS Chonburi. Not a good situation, satu player ter-knockdown. Dan gue harapkan NFT bisa keluar dari situasi yang buruk ini. Betul, kita bakal tampakkan dari tim Infinity bakal berhadapan dengan tim Axis kali ini. Lempar-lemparan bom menumbangkan Foki, titik terdepan dari tim Axis kali ini. Dan ini membuat tim Infinity punya ruang gerak lebih jauh karena lawan mereka sekarang terjepit di area gudang dan harus maju ke arah depan. Betul sekali, lihat dari bagian Axis diberikan molly juga. Pergerakan mereka tidak akan cukup aman. Dari di Infinity harus mulai maju ke arah bagian depan dan FaZe Clan tiba-tiba juga dipulangkan ke lobby. Berarti papan atas akan semakin kuat untuk Bigetron. Di papan tengah sampai bawah ada kesempatan untuk mengejar tentunya. Ya, sementara tim Indonesia masih bertahan semua kali ini NFT. Ada RRQ, ada juga tim EVOS kali ini dan juga GD. Apalagi RRQ, EVOS, GD masih utuh dengan 4 player mereka. Ya betul banget, tapi dari EVOS dalam perjalanannya ke arah tim Secret satu persatu ter-takedown, bahkan ada tembakan dari GD juga, namun tim Secret pulang ke lobby oleh EVOS Reborn juga. Luar biasa sekali Red Face dan bahkan Nitkara Satar. Indonesian Derby juga terjadi di sini, walaupun memang keduanya tidak akan terelakkan dari fight karena keduanya butuh masuk ke dalam zona dari barat nih Flo. Betul, ini mau nggak mau kedua tim ini saling nge-clear karena mereka nggak punya kendaraan untuk forting, mereka nggak punya asap yang terlalu banyak juga lagi karena belum saling nge-looting juga, dan ini bakal jadi challenge bagi kedua tim ini untuk survive masuk ke arah zona selanjutnya. Tapi lihat Infinity mulai maju ke arah tim RRQ, di mana Infinity bakal berhadapan langsung dengan tim RRQ di area low ground. Ya betul banget, demi revive juga sedang dibangun oleh, wait, itu Nichil di mana? Nichil di kanan kah tadi jauh? Enggak, dekat dengan ya? Star, dekat ya, dekat ya. Weh, Flo? Oke. Itu Nichil. Oke, nanti kita lihat nanti berikutnya ya. Namun ini dia di Infinity. Mela mendapatkan knockout lagi. Satu player terakhir dari Axis pulang ke lobby 7 tim. Dan bahkan seluruh tim Indonesia yang bergabung masih ada di dalam zona NFT. Tapi ternyata udah pulang ke lobby dengan satu player terakhirnya. Namun nice try tentunya. Masih game kedua bagi NFT, masih ada kesempatan cukup banyak di Infinity. Lihat blokadenya di bagian tengah terlalu terbuka. Kesempatan bagi EVOS ter-takedown satu. Luar biasa kali ini. Peperangan pecah tiba-tiba di zona ke-6. Betul, kita bakal lihat kali ini player demi player berjatuhan juga dan terlihat RRQ, EVOS utuh dengan 4 player mereka bersama juga dengan tim GD. Tampaknya GD EVOS gak perlu saling nge-clear, hanya saling menjauh saja. GD tepat di sebelah for Rivals Apple terkunci oleh seorang Booms dan Boom langsung knock out kali ini membuat GD dengan sangat nyaman bisa ke arah depan. Tapi kita bakal lihat 3 tim Indonesia bersebelahan semua. Akankah mereka harus bertempur untuk masuk ke zona selanjutnya? Ya betul banget, bahkan barusan kita lihat dari tim EVOS ter-knockdown oleh Genesis Dogma. RRQ sekarang benar-benar harus overcome. Ternyata mereka berusaha untuk menghabiskan atau menyelesaikan PR mereka. Langsung dikasih tugas terberat di match kali ini karena menjadi kontrol bagian sentral. Para Jin need-nya connect ke arah satu player RRQ di sana. Namun masih ada penyelamatan yang bisa dilakukan karena For Rivals juga join. Ini dia, ada beberapa aksi, tentu ada reaksi. Eagle membuka posisi, ditembak dari bagian lain oleh For Rivals. Betul, Mort kali ini ada di hadapan dengan tim 2A. Tapi karena mereka juga Infinity yang langsung di-secure oleh tim EVOS, menyisakan 6 tim lagi dan masih ada 3 tim Indonesia utuh dengan 4 player mereka masuk ke late game kali ini. Tapi Mort harus berhati-hati karena lemparan bom akan menuju ke arah dia kali ini. Asa pun ter-takedown lagi, Mort tidak jadi diledakan, malah Asa yang diincar kembali tadi. Betul, tapi Asa juga masih ada kesempatan untuk melakukan revive. Tentunya Voldemort masih bertahan di sana. Datcon, wow, kita terkena asap merah dari airdrop tadi. Dan zona kali ini lihat tidak menguntungkan segala pihak, namun EVOS 7 elimination. Eagle juga pulang ke lobby. Top 5, 3-nya tim Indonesia. Tapi EVOS bakal berang juga dengan tim RRQ kali ini. Close quarter combat terjadi kembali dan tim Indonesia harus saling menumbangkan di zona-zona akhir. Bukan satu hal yang kita pengen lihat, tapi tentu harus terjadi dalam Battle Royale. Betul banget, Mort akhirnya bisa menumbangkan satu player EVOS lainnya. Namun dari tim RRQ dipulangkan ke lobby di peringkat kelima. Namun lihat 9 elimination yang dibawa 4 tim. 2 diantara tim Indonesia, Genesis Dogma dan juga EVOS melawan For Rivals dan MS Chonburi. Betul, 4 tim tersisa, 2 dari Indonesia. GD masih utuh dengan 4 player mereka dan sisanya dalam kondisi cukup bonyok, termasuk juga tim EVOS. Tapi EVOS dengan sudah meng-clear satu lawan mereka, tentu ini membuat tim EVOS sedikit lebih lega di bagian dari selatan circle-nya. Tapi EVOS tidak menang tanpa adanya pukulan juga. Mereka juga kehilangan 2 member mereka. Tapi Nichil, itu Nichil. Siapa ya Nichil? Gue baru ngeh loh. Iya, makanya ini cukup unik ya. Nanti mungkin kita bisa
tanyakan dari Agus mungkin ya kalau bisa mewawancara GD. Namun kita lihat nanti pemburu coba diberikan pressure bersama Molly. GD ini harus sudah mulai bergerak karena zona cenderung menuju ke arah bagian 4 rivals. Benar saja mereka udah mulai merangkak maju ke arah bagian depan. EVOS udah mendapatkan 10 total elimination kali ini. Tapi Nichil sini ya? Oke, kita bakal lihat Nichil. Oke. 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 Oke, menarik. Oke, menarik. Oke, tapi ternyata satu player dari Genesis Dogma ter-take down di sana. For Rivals belum menyadari first aid sedang coba diupayakan penggunaannya. Wah, oh boom, tidak, setelah... itu sakit banget. Genesis Dogma. Boom tadi sepertinya kena DPS sedikit ya. Akhirnya membuat, splash damage sedikit dari Nate ya. Akhirnya membuat Boom tadi nge-heal-nya nggak bisa cepet, tapi ini dia. Ini bukan splash damage, zona nutup. Oh, berarti DPS damage. DPS tambahan lagi, ya. jadi perhitungan salah karena zona pas banget nutup. Oke, dan ini dia top 2 kali ini antara EVOS dan juga 4 Rivals di sana ter-take down 2-on-1 situation. Let's go EVOS. This will be a very important point untuk kalian. Memang zona ke arah 4 Rivals, tapi setidaknya EVOS sekarang menang secara kuantitas. Betul, 2-1 sementara waktu dan zona kali ini memang ke arah 4 Rivals tapi high ground masih dipegang oleh EVOS dan sebelum zona bergerak ini masih play zone. Ya, ini masih play zone, betul banget. Oleh karena EVOS masih punya waktu untuk playing the time, playing the momentum, tinggal menjadikan 2-on-1 situation karena confirm elimination sudah dapatkan oleh EVOS. Dan ini dia tembakan ke arah Dacia karena memang pasti akan menjadi sebuah prediksi ya. Di balik mobil ada sebuah hiding position dan EVOS akan mulai bergerak juga. Ini dia bergerak maju ke arah bagian depan, pemburu tahu dia tinggal sendiri. Tidak langsung melakukan sebuah tembakan. EVOS kembali lagi melakukan peron dari Microboy KF. Masih melakukan jumping juga untuk melakukan scouting ke arah bagian depan. Pemburu melepas tasnya. Ini berarti akan menjadi bangsa berat bagi pemburu. Tapi EVOS pun merupakan harimau yang tidak mudah untuk ter-take down. Dideteksi satu orang, low HP, chicken dinner, EVOS Reborn in the pride. Ini dia harinya Indonesia, back to back Indonesia Chicken Wolfie. Yes, kali ini dari Indonesia.